setiap kita. Biar setiap kita sungguh-sungguh berikan hati kita untuk Tuhan, berikan seluruh fokus kita kepada Tuhan. Dia Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Mari pada pagi hari ini kita puji dan menyembah Tuhan lagi-lagi. Biar setiap pujian kita, nyanyian kita, penyembahan kita adalah penyembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama puji, memuliakan Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Nyanyian pujian bagimu,
kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan pagi hari ini ya Tuhan, yang Tuhan berikan untuk setiap kami, untuk kami boleh datang beribadah di tempat ini ya Tuhan. Kalau Tuhan berikan cuaca yang cerah pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus. Kau begitu baik dalam hidup kami ya Tuhan. Kau begitu mencintai setiap kami ya Bapa. Kasih-Mu begitu besar Tuhan untuk setiap kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat pagi hari ini Tuhan Yesus, buat ibadah ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sudah menarik setiap hati kami anak-anak-Mu untuk kami boleh datang di tempat ini bersama-sama bersekutu, bersama-sama menikmati Tuhan, dan bersama-sama mendengarkan setiap isi hati-Mu ya Tuhan. Sungguh ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kau mau berikan hati kami, Kau mau berikan fokus kami ya Tuhan, untuk sungguh-sungguh ya Tuhan menghargai hadirat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kau mau berikan yang terbaik dari kami untuk Engkau ya Tuhan. Hati kami, telinga kami ya Tuhan, suara kami, setiap pujian kami, setiap tepukan tangan kami, lompatan kaki kami Tuhan, yang memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini kepada-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang menuntun jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan gak membiarkan kami datang dengan sia-sia Tuhan. Tapi setiap kami yang datang dengan segala kerinduan kami, Tuhan akan memuaskan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami pulang dengan sesuatu yang berbeda Tuhan. Kami pulang dengan pemulihan, kami pulang dengan kebangkitan yang dari Tuhan, kami pulang dengan kesembuhan yang dari Tuhan, kami pulang dengan hati yang baru, kami pulang dengan roh yang baru Tuhan. Semua yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Tuhan yang sertai setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat-Mu Tuhan yang masih dalam perjalanan mereka. Tuhan tibakan di tempat ini untuk bersama-sama menikmati Tuhan, rasakan hadirat-Mu Tuhan, dan memuji-muji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Kami siap untuk bertepuk tangan, bahkan melompat-lompat untuk Engkau Tuhan. Siap kita yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Wow, hari ini luar biasa. Boleh kita saling kasih senyuman pada kanan kirinya. Berikan senyuman yang terbaik. Tuhan Yesus begitu baik dalam hidup kita. Sama-sama Tuhan, ya Tuhan yang luar biasa. Kita ucapkan nama Tuhan, apa yang luar biasa itu. Allah Tuhan, Allah kasih. Allah
Bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi karena Tuhan Yesus yang selalu ada di samping kita. Ya, pada pagi hari ini kita percaya Tuhan hadir di tempat ini. Kalau Tuhan hadir, pasti ada kemenangan, pasti ada pemulihan, pasti ada kesembuhan. Dan Tuhan gak pernah segan-segan memberikan semua yang terbaik di dalam hidup kita. Yes. Pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa setiap ucapan syukur kami. Kami membawa setiap pujian kami Tuhan. Hadirat-Mu
Sesuai dengan firman-Mu dalam 1 Tawarik 29 ayat 11, 12, 13, punya pula kebesaran, punya pula ketinggian, kemakmuran, keagungan, kejayaan, tempat tertinggi di atas segala-galanya Bapa. Hanya bagi Engkau di atas segala-galanya Bapa. Karena Engkau sebagai kepala, kami hamba bersyukur. Terima kasih Bapa atas rahmat anugerah-Mu. Kau sudah mengental hamba-Mu ada tempat ini Jember, dari Jakarta, Surabaya, Jember, dan kami semana kamu kumpul tempat ini dalam rumah Tuhan. Kami ingin bersekutu dengan Engkau Bapa. Hatiku melekat dengan Engkau Yesus, sebab Engkau yang memelihara hidup kami Bapa. Kalau kami bisa bernapas sampai detik ini, itu karena anugerah Tuhan. Kalau kami bisa melihat pekerjaan Tuhan, anugerah Tuhan. Bukan karena hebat kami, bukan karena fasilitas kami, bukan karena kami tidak. Semua karena Tuhan Yesus yang luar biasa. Cinta kasih-Mu sempurna Tuhan dalam hidup kami sudah terbukti nyata. Jesus is real.
luar biasa. Berarti surga itu nyata. Firman Tuhan hidup. Dan kami butuh firman-Mu Tuhan. Sebagai nafas kami tidak pernah berhenti. Demikian kami butuh firman-Mu merupakan makanan dalam hidup kami. Dan kami butuh selalu penuh dengan doa. Seperti kami bernafas tidak pernah berhenti bernafas, juga sang tidak pernah berhenti kami berdoa. Karena Dewa diberkati oleh Allah, Dewa dikasih oleh Allah, Dewa dilindungi oleh Allah, Dewa diselamatkan oleh Allah. Tuhan Yesus Kristus berkati anak-Mu Tuhan, sudah ambil bagian bekerja Tuhan, Musim Miller, Bekani, Saudara Jimmy, dan adik yang satu ini, baik keponakan kami Michael Trump, Tuhan Mario Tuhan yang ambil bagian drum, pemain keyboard semua dalam nama Yesus. Semua jemaat mau menyambut tamu, semua jemaat yang hadir tidak satu pun terkecuali. Kami tidak sebut nama satu persatu, tapi nama kami terdaftar dalam kitab kehidupan di surga dalam nama Yesus. Engkau berkati baik adik kami yang selalu main pekerjaan hamba-Mu, adik kami wanita Tuhan berkati. Kakak kami di Surabaya kau ini diberkati. Adik kami Rahli malam pelayan diberkati. Adik kami keluarga, adik Esterita, yang semua setiap kami dalam nama Yesus diberkati Tuhan. Engkau lawan kami semua dicinta oleh Tuhan Yesus. Kami berharga di mata Engkau Tuhan. Kami mulia Tuhan oleh karena Engkau mengasihi kami. Kami butuh kehadiran-Mu Tuhan. Saat ini kami butuh Yesus. Karena setiap berjumpa dengan Engkau Tuhan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Sakius waktu berjumpa dengan Tuhan mengalami sukacita yang luar biasa. Setiap kami Kau lawan ya Bapa, dalam nama Yesus kami percaya Bapa, Engkau hadir, Engkau memberkati kami. Kuasai dari segala pekerjaan setan mengganggu pekerjaan-Mu dalam segala bentuk cara, kami usir dalam nama Yesus, pergi keluar dalam nama Yesus. Roh Kudus hadiran-Mu akan melawan kami Tuhan, sehingga kami hadir dengan penuh sukacita, pulang dengan berkat kuasa-Mu yang dahsyat. Penyertaan Tuhan menyertai kami, termasuk jemaat-jemaat yang tidak bisa hadir bareng kami. Berkati Bapa, kalau di antara ada yang sakit Tuhan tolong Kau sembuhkan mereka. Sadarkan kami semua supaya kami berbalik dan bertobat, datang kepada Yesus, cinta kepada Tuhan, dan mau taat kepada firman Tuhan. Terima kasih kami percaya Kau hadir berfirman Bapa. Kami siap dengan firman. Terima kasih segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga, hanya di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami, juru selamat kami, sentral kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba dan sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Salam damai sejahtera buat Bapak Ibu Saudara semua yang saya cintai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kangen saya, nomor satu kangen sama Tuhan Yesus setiap saat. Setiap saat harus kangen sama Tuhan Yesus. Seperti nafas, Bapak Ibu sambil detik ini masih nafas kan? Ya, untuk masih hidup, selama hidup bisa bernafas, kangen sama Dia. Kalau dia meninggal, kangen, rasa kangennya masing-masing tidak tahu kalau bukan dalam meninggal kan? Tapi sewaktu hidup ini ya, makanya saya berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan kasih izin Tuhan, saya bisa hadir melakukan pekerjaan Tuhan dalam keadaan sehat sampai detik ini. Ya, jumpa dengan adik saya, terus semua saudara semua saya cintai, semua karena anugerah Tuhan. Lalu sebab ya, waktu keadaan COVID banyak sudah Tuhan panggil, tapi semua kita sehat sampai detik ini. Oh, karena Yesus yang luar biasa. Yesusku dahsyat. Yesusku yang kita sembah bukan main-main. Yesus itu juga real. So, saya dalam keadaan semangat berpekerjaan Tuhan secara tubuh jasmani. Saya pikir, wow, kok rasanya, kok ada penyertaan Tuhan luar biasa ya. Secara tubuh jasmani bisa capek, bisa sakit, saudara. Saya sendiri kurang tidur kan kurang, so, di Jakarta pelayanan terus-terusan sampai detik ini. Sampai saya pernah ditanya oleh teman saya hamba Tuhan Jakarta, Pak Yakob, menyampaikan firman Tuhan pagi, malam, tiap hari. Saya sorry aja, saya tidak sanggup. Saya tiap hari, pagi, malam. Bapak selalu sehat. Karena itu bukti nyata Yesus itu hidup luar biasa. Mana pernah saya sakit? Batuk, bilang tidak pernah Bapak Ibu. Dipihara sama Tuhan.
Istri saya waktu berapa hari lalu pernah tuh sama anak saya, kenapa tuh bilang khawatir nanti nular ke saya. Enggak, saya tularkan kesembuhan saya, bukan saya yang tertular dari batu itu. Saya tumpangin tangan itu, saya Tuhan sembuh, saya sehat. Dia dipelihara oleh Yesus. Dahsyat, dahsyat Yesus, saudara. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Saya ngomong di mana pelayanan, kekristenan bukan cuma teori, tidak. Kekristenan itu Kristus Christ, harus melangkah bersama Yesus, punya pengalaman pribadi. Yesus dahsyat, kuria sakala makara kuria sak. So, sebagai hamba Tuhan, semangat melakukan pekerjaan Tuhan, mati buat Kristus, hidupku Kristus. Makanya saya ngomong nomor satu, saya mau tiru seperti Yesus yang sempurna di atas segala-galanya. Number one, di atas segala-galanya. Nomor satu Tuhan Yesus, nomor dua Tuhan Yesus, nomor tiga terus sampai akhir, awal dan akhir, alfa dan omega. Kita tidak usah tampil. Yang tampil Yesus, Yesus, Yesus. Alami Bapak. Makanya tema firman Tuhan pagi ini, Tuhan izinkan hidupku serupa dengan Kristus. Besok Rabu saya berangkat ke Israel Bapak. Atas izin rahmat anugerah membawa jiwa-jiwa untuk hidup seperti Yesus. Bulan April, mungkin nanti awal April saya pulang lagi untuk pelayanan firman Tuhan. Semangat saya. Bulan April saya berangkat lagi tanggal 18 sampai 29. Sudah dijadwal. Rindu saya sampai suatu hari kelak saya ngomong ketemu dengan kau Bapa. Kalau Tuhan izinkan saya ngomong sama Tuhan. Soal saya kau ciptakan aku Tuhan. Ini Tuhan dengar. 2000 tahun yang lalu, wah saya biasa itu sekali. Saya bisa maki-maki secara horizontal, bukan maki-maki apa ya, rohaninya itu loh. Kok kamu mengkhianati Yesus dulu? Kamu tuh dipilih. Baca di Matius pasal 10. Tuhan tahu nggak bakal mengkhianati? Tahu. Justru Tuhan Yesus tahu itu, dipilih supaya bertobat. Termasuk Bapak Ibu kita semua, termasuk saya dipilih menjadi hamba Tuhan supaya bertobat. Setiap kita untuk bertobat, berbalik, hidup di dalam firman Tuhan. Termasuk pendeta banyak yang bertobat. Jujur aja, bukan pendeta atau lebih, belum tentu. Jujur saja, yang hidup baik, hiduplah di dalam firman Tuhan itu. Banyak rekan sahabat Tuhan saya tegur. Saya sini kan ditunjuk ketua Dewan Penasihat Sekolah Alkitab di Jakarta. Kumpulkan hamba Tuhan, saya tegur kalau ada usia lebih muda dari saya termasuk hamba Tuhan cukup senior Bapak Ibu. Saya usia sekarang kan masuk 67 tahun. Dilahirkan anak seorang pendeta hamba Tuhan Papi Mami Bapak Ibu tahu. Tapi umur 5 tahun saya sudah khotbah. Umur 5 tahun tuh. Kalau saya 67 tahun berarti 62 tahun saya melakukan pekerjaan Tuhan. Bersama rekan hamba Tuhan di Jakarta, kalau ketemu saya, wah Pak Yakob senior. Oh iyalah, saya nempel kalau dengan Yesus ini. Kalau mau tanya apa saja saya jawab. Dan hidupku di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Taat berfirman, hidup di dalam kekudusan, di dalam kebenaran, di dalam kasih. Mari saya mau bahas nanti 5 poin. Karena saya menjalani hidupku di dalam Kristus. Seperti contohnya Rasul Paulus ngomong kan di 1 Korintus 11. Ikutlah teladanku seperti aku ikut teladan Kristus. Sama juga saya berani berkata, ikutlah teladan saya seperti saya ikut teladan. Saya ikut teladan Yesus. Di rumah istri jadi saksi, anak jadi saksi, dan saya mau disentai, saya pulang bukti. Setiap kita harus ada bukti, bukan cuma omong. Saudara bisa lihat kehidupan saya, silakan, saya akan betul buktikan. Saya mau hidup teladan Kristus. Yesus ngomong sudah dalam kitab, kalau menjadi muridku ada 2 poin penting. Pikul salib, ada harga yang dibayar, dan penyangkalan diri, rendah hati. Saya belajar rendah hati, harus. Saya belajar hari demi hari dibentuk sama Tuhan. Selagi hidup sama Tuhan, dibentuk sama Tuhan, karakter semua dibentuk. Bapak Ibu bisa lihat karakter Pak Yakob seperti apa. Kalau saya maki-maki, marah-marah, wah ada cocok sudah. Bertobat. Saya juga bertobat sudah. Bukan berarti pendeta. Bertobat harus, setiap kita bertobat tiap hari. Kalau bertobat harus tiap hari. Diperbarui. Baca dalam Kursi pasal 3 ayat 10. Diperbarui. Sadar. Manusia kan bisa salah. Mana-mana di dalam dunia berinteraksi dengan manusia yang berdosa masalah. Karena pengaruh. Contoh misalnya kita dekat sama orang rokok. Asapnya rokok kan bau kita. Kok kita jauh? Saya kalau dekat sama orang rokok, saya jauh. Sama dengan kalau dekat udah kena asapnya rokok, apalagi
baik. Sama dengan kehidupan. Kalau saya tahu ini, wah ini dosa saya mana mainin orang, wah bertobat saya. Tobat saya diperbaiki hari demi hari. Kita minta sama Tuhan supaya seperti Yesus. Makanya saya berindu lagi, Bapak Ibu, di musik dan nyanyi. Bisa nyanyi lagi ya, saya mau nyanyi ini. Kenapa? Kalau sudah dalam rumah Tuhan, Bapak Ibu, yang dipuji Yesus. Bapak Ibu bukan mendengar dari pendeta-pendeta manusia saya ini, Bapak Ibu diciptakan oleh Dia Bapa. Tapi kita dalam kebaktian mau berjumpa dengan Yesus. Kalau berjumpa dengan Yesus, dahsyat Bapak Ibu. Setiap orang yang berjumpa dengan Yesus sakit sembuh. Mana ada lagi tapi yang tidak jumpa Yesus tidak sembuh. Orang buta, Bartimeus buta, celing. Orang lumpuh jalan. Lazarus penuh patah. Bapak Ibu sudah baca kan? Gak peduli kata Yesus. Marta bilang, matahari Tuhan bang. Gak peduli, taruh mana? Bangkit sudah. Musik, saya mau menyanyi. Oh terima kasih Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan berkati. Saya mau berkati semua yang muda-muda, adik-adik keponakan saya, Michael cinta Tuhan, adik saya Lancar, semua cinta Tuhan, hamba Tuhan melayani sini. Terus semangat melayani Tuhan. Saya support penuh. Kenapa? Untuk Yesus. Bapak Ibu melayani untuk Yesus. Siapa termasuk ini yang masuk rekaman? Untuk Yesus. Yesus satu-satunya Tuhan sumber kebenaran. Kemarin saya ketemu di Juanda, waktu pulang dari pesawat, turun di Juanda. Bukan secara kebetulan saya ketemu dengan saudara saya dari kepercayaan baik. Saya ngomong kebenaran itu cuma satu. Dimanapun saya berada, saya ngomong tentang berita Yesus. Baju saya ini putih. Bapak Ibu pakai baju putih itu kebenaran. Ditanya di Amerika, di Belanda, di mana-mana tanya what color is it? It is white, itu kebenaran. Gak mungkin saya tanya di Amerika, what color is it? Warna apa ini? Oh di Amerika jadi ubah jadi warna hitam. Kalau di China aku jadi warna merah, bukan kebenaran itu. Tapi kebenaran adalah benar. 1 tambah 1 buat sekolah di mana dapatnya 2. Kebenaran tunggal, pencipta langit dan bumi, itu Allah benar. Tapi siapa namanya? Seperti saya pendeta Yakob Rahmat. Dan sejak Adam dan Hawa sampai detik ini, nggak ada manusia diciptakan bermilian sama dengan saya persis 100%. No, mirip ya. Seperti saya pernah dikatakan mirip Habibie, mirip siapa lagi Mari Teguh, mirip tapi bukan 100%. Sama dengan kebenaran seperti Yesus. Yesus sumber kebenaran. Makanya berkata aku ini jalan kebenaran hidup. Berarti pencipta langit dan bumi, Dia Tuhan Maha Kuasa. Saya kemarin mau khotbah. Dia menciptakan segala, setuju gak? Namanya Allah itu Tuhan yang maha segala. Dia mampu mau jadi apa saja dia mampu. Kalau dia mampu itu bukan Allah. Termasuk mampu jadi manusia, itu gampang saja kok. Tapi manusia itu jadi Allah tidak bisa. Sorry, tapi Allah jadi manusia bisa. Itulah yang namanya Yesus. Tapi setelah Yesus jadi manusia, dia bisa jadi Allah lagi. Bisa lah. Itu namanya Allah. Kalau dia bisa jadi Allah, itulah bukan Allah. Allah jadi manusia, manusia bisa jadi Allah. Allah di dalam kehidupan dari Yesus. Berdasar. Makanya Yesus bangkit. Ada nggak manusia seperti dia? Saya ngomongin. Nggak ada saya. Ada dan mati. Lazarus bangkit, tapi habis itu sakit mati diizinkan sama Tuhan. Waktu dibangkitkan, Allah menyatakan kemuliaannya supaya lu tahu, gua ini Allah. Berdasar. Saya pribadi mengalami bersama Tuhan, tak pernah sakit saudara. Mujizat banyak terjadi pelayanan saya di Jakarta. Semua domba-domba saya dipercayakan Tuhan. Yang sakit sembuh 100%. TBC lah, masuk rumah sakit. Pak Pendeta minta tolong. Kemarin lagi nih, hari sakit itu sudah ada pendeta juga. Saya akan beritakan firman Tuhan YouTube ini. Saya perlu bersaksi supaya saudara ikut Yesus. Datang kebaktian sungguh-sungguh sama Tuhan. Kekristenan itu melangkah bersama Tuhan. Jangan seperti ada 2 orang di Emmaus. Ada Tuhan loh di tengah-tengah. Gak sadar ada Tuhan. Banyak orang Kristen ikut Tuhan, orang Kristen, tapi tidak sadar bahwa ada Tuhan menyertai. Tapi berbuat dosa, berbuat enggak. Termasuk salah satunya itu di Jakarta kan. Dan masuk di TV yang sampai dihukum mati. Itu kalau saya ketemu bertobat itu.
Saya kata, sampai bunuh orang Kristen, banyak perbuatan-perbuatan yang benar. Mari Bapak Ibu, alami berjumpa dengan Tuhan. Kalau berjumpa Tuhan luar biasa, Bapak, alami. Saya transfer, saya ngomong di YouTube itu. Seperti saya cinta Yesus, saya transfer dalam nama Yesus. Cinta saya kepada Tuhan, perhatian sama Tuhan, kepada Bapak Ibu Saudara, supaya sama, kita sama-sama. Loh, kita ini sama-sama anak Bapak Ibu. Bapak kita Yesus. Kalau ada yang muda dari saya anggap adik saya. Saya abang dari tua dari saya anggap koko, kakak, cici dari saya. Ayo dulur-dulurku, sama-sama cintai Bapak kita dulu. Ini Bapak kita sangat baik ini. Kita harus tahu diri. Kita bisa dipelihara sampai Tuhan. Makanya saya tahu diri. Saya diberkati sama Tuhan, rohani sehat, jasmani sehat. Saya dilahirkan di kota Jember, di rumah ini. Maka saya pulang tepatnya sebagai bukti tanggung jawab. Bisa aja saya datang jawab. Saya punya pelayan di Jakarta. Duh, capek Bapak Ibu. Secara manusia capek gak di Jakarta ke Jember, sibukin? Capek lah. Saya kemarin berangkat harus bangun pagi benar-benar gak tidur saya. Hampir tiap hari kalau bicara pagi gak tidur saya. Karena saya akan ketikkan firman. Daripada saya tidur 13-an, namanya manusia. Sudahlah, lebih bagus gak tidur. Lebih bagus gak tidur saya untuk Tuhan Yesus daripada saya tidur untuk daging. Loh iya toh? Saya bela Yesus. Gak apa-apa Tuhan. Karena suatu hari aku berjumpa dengan Kau di surga. Saya tidak pesawat. Saya tidak pernah minta sama saudara 1 rupiah pun. Enggak. Saya minta nama Yesus. Pulang pergi saya naik pesawat. Saya berangkat dari sini naik travel. Apa capek? Kemarin berjalan 7 jam. Mau aja minta ampun. Tapi karena Tuhan Yesus bersama saya, capek jadi hilang. Saya suka cita semangat saya. Besok saya kembali ke Jakarta karena selesai ada pertemuan dengan peserta. Rabu saya harus berangkat ke Israel. Capek saudara. Perjalanan lagi dari Jakarta ke Doha dulu 8 jam itu. Nanti di Doha transit berapa jam? Doha itu besar. Airport Doha itu kira-kira jalan dari terminal A terminal B itu bisa 1 kali 2 kilo itu. Jauhnya minta ampun. Jalan kaki, capek soal bakoper segala macam. Tapi itu mulai ini Tuhan bawa jiwa-jiwa untuk kerajaan surga. Apa kecapean Bapak Ibu? Tidak sia-sia. Perhatikan. Melayani pekerjaan Tuhan capek, enggak sia-sia. Pandang mataku kepada Dia, Yesus Kristus. Saya mau menyanyi seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus. Amin. Haleluya. Seperti Yesus. Haleluya. Itu saja yang kita haleluya. Jalan kita berjalan, hidup semua berjalan sampai ke surga. Ingat itu Bapak Ibu. Haleluya. Saya mau, haleluya, seperti Tuhan Yesus. Sadar Bapak Ibu, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Lihat peristiwa Turki, banyak ribuan sudah mati. Saya baru waktu ke Turki berapa tahun yang lalu, saya kaget itu. Di sana itu banyak sejarah-sejarah Alkitab. Gereja rumah Tuhan diubah jadi bentuk lain. Saya ngomong itu, hati-hati ya, hati-hati. Ini rumah Tuhan loh. Ada hadirat Tuhan, gak main-main Bapak. Setiap mata, setiap kita dilihat sama Yesus, gak main-main. Saya ngomong, saya terus ini firman. Itu namanya Tuhan. Mata Tuhan ada di segala tempat. Dimanapun saya berada, takut sama Tuhan, nggak boleh main. Dimanapun saya berada, tetap hidupku di dalam firman Tuhan. Tidak boleh main dengan dosa, dusta, bohong, apa tidak benar, sorry, nggak berani saya. Saya mau hidup di dalam firman. Suatu hari kelak masuk surga saya. Hari untuk itu bisa ngomong, wah hati-hati. Kayak kalau saya ketemu dengan presidennya Erdogan itu, saya mau bertobat. Kalau bertobat habis loh. Bisa hidup 100 tahun?
Nggak ada di dalam Alkitab 1000 tahun. Nggak ada. Suatu hari kelak selesai. Lihat itu peristiwa itu. Gempa terus-terusan, selesai sudah. Buahnya mati. Mau bertobat setelah mati? Terlambat. Bertobat selagi hidup. Perbaiki hidupmu selagi hidup. Peristiwa terjadi. Lihat ini perang Ukraina sampai sekarang tidak berakhir. Malah Putin nantang nanti nuklir nanti. Kalau sudah kehabisan senjata, kalau sudah nuklir saudara, selesai. Mau bertobat waktu terlambat, selesai sudah. Sekarang waktunya tenang. Cari Tuhan, cari Yesus. Seperti saya waktu bulan yang lalu saya diundang oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Para hamba Tuhan kumpul semua. Ketemu dengan Pak Edilio, hamba Tuhan yang senior itu. Saya hadir di tengah-tengah. Justru saya banyak nasihatin dengan hamba Tuhan yang baru-baru. Saya kenal baik dengan ketuanya Lembaga Alkitab Indonesia. Supaya apa? Berdoa diterbitkan lagi ini Bapak Ibu. Alkitab baru ini, terbitan yang baru. Diminta semua pemimpin-pemimpin gereja, termasuk Katolik. Karena ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa dapatkan ini kalau ada berkat Tuhan dengan membeli ini standar, bukan kita ambil untung guys, standar dari dia nanti bisa ditampilkan oleh ponakan saya Michael ini, ya, karena saya dikirim videonya saudara. Ya, harus ditampilkan karena mereka saya undang ke sini sebetulnya dari Lembaga Alkitab Indonesia. Tapi mohon maaf Pak ya, saya harus ya mengingat biaya kan. Pesawat dari Jakarta ke sini kan biaya juga. Dan dia harus keliling mana-mana, pakai datang biaya bisa habis besar. Dia minta tolong para hamba-hamba Tuhan supaya laku presentasikan dengan video. Karena di sini nih ada terbitan yang baru, maksudnya begini Bapak. Ada beberapa ayat di sini, maklum, ini firman Tuhan dari Tuhan kepada manusia, tapi namanya manusia ada sedikit istilah-istilah, ada di raja-raja itu pasal 4 itu ada kata-kata yang ganja. Nanti Bapak Ibu bisa diterangkan di situ. Nanti orang tuh bingung ini ganja yang mana ini. Ada beberapa statement yang membuat orang jadi bingung gitu. Nah, tapi di sini diterjemahkan sama dia. Bagus. Setelah saya baca-baca, oh ya bagus. Jadi minta tolong Pak Pendeta Yakob, termasuk dengan seluruh hamba Tuhan, ketua-ketua sinode kumpul kemarin sudah. Berapa saat yang lalu. Sebetulnya minggu lalu saya datang janji saya mati saya di Raja. Saya mau datang, tapi saya lupa saya khotbah di Betani di Jakarta. Saya diingetin Pak Pendeta Yakob, oh lupa ya. Minggu lalu itu, padahal saya sudah beli pesawat tiket itu, ya. Saya ngomong pada diri saya, aduh kan siang, maaf kok nggak bisa pulang di jadwal saya padat jadwal khotbah saya. Jadi minggu depan saya sudah di Israel kan, terus saya dijadwal semua pelayan. Nah ini minta titip ini nanti saya kasih kepada adik saya ini Bapak Ibu kalau ada berkat Tuhan dengan membelinya 80.000, nanti ada tulisannya di Lembaga Alkitab. 80.000. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mampu ngomong kepada saya, nanti saya akan kasih berkat. Ya, jadi saudara bisa memiliki ini untuk dibaca-baca. Ini kan cinta Tuhan Yesus Alkitab. Sebuah pembandingan mana sih Pak perbedaannya? Nah, tapi saya baca-baca ini memang saya kan rutin baca, selalu hamba Tuhan harus baca. Lebih simpel, lebih gampang diterjemahkan sama ini. Tidak macam-macam gitu. Jadi artinya baca ini oh ya lebih mudah dimengerti menurut pendapat saya. Nanti Bapak Ibu bisa tapi tolong dicatat ini karena saya bawa satu nih contoh ya, saya dapatkan dari Lembaga Alkitab Indonesia, saya kasih kepada adik saya. Kalau Bapak Ibu mau lihat boleh. Nah, ini masih baru nih, ini ada tulisannya terbitan kedua. Nah, coba nanti diterangkan sebelum saya sampaikan firman Tuhan supaya enak nanti. Ponan saya Michael, saya udah kirim, bisa di setel sebentar nggak Michael? Nah, sebelum saya baca firman Tuhan, karena saya khawatir lupa nanti itu menyampaikan firman Tuhan karena berkaitan sama Alkitab ini. Coba biar didengar, tampil di sini. Nah, sebentar saja ya, berapa menit cuma ini. Tapi ini memang saya waktu itu bagaimana Alkitab bisa ada di tangan Anda? Siapa yang menuliskan firman Tuhan untuk pertama kalinya? Dan bagaimana bisa muncul Alkitab dalam bahasa Indonesia? Inilah jalan panjang penerjemahan Alkitab di Indonesia.
Awalnya sebelum muncul peradaban baca tulis, berbagai perkataan dan peristiwa yang mengungkapkan hubungan Tuhan dan umatnya disampaikan secara lisan. Proses ini berlangsung ribuan tahun dari satu generasi ke generasi berikut. Tulisan terkuno dalam bahasa Ibrani yang telah ditemukan diperkirakan berasal dari abad ke-10 sebelum Masehi. Walaupun masih langka sekali, kemampuan baca tulis memungkinkan firman Tuhan diabadikan dari generasi ke generasi. Dalam Alkitab Ibrani atau Perjanjian Lama, bahasa yang paling umum adalah bahasa Ibrani. Ada juga sedikit bagian yang memuat bahasa Arab. Sekitar abad ketiga sebelum Masehi, umat Yahudi di Mesir mulai menerjemahkan Taurat Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Bahasa pengantar yang paling umum digunakan setelah Alexander Agung menaklukkan bangsa-bangsa sekitar Laut Tengah. Terjemahan terkuno ini dikenal sebagai Septuaginta. Kelak Septuaginta akan digunakan oleh sebagian besar gereja purba yang berkembang pesat di lingkungan berbahasa Yunani di seantero Kekaisaran Romawi. Pada abad kedua hingga abad kelima, dilakukan kembali penerjemahan Alkitab sesuai dengan kebutuhan dan konteks pembaca, di antaranya ke dalam bahasa Syria dan Latin. Selanjutnya Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan kemudian bahasa-bahasa Eropa. Proses penerjemahan Alkitab akhirnya sampai di wilayah Nusantara. Albert Cornelis Reul, seorang saudagar VOC yang datang ke Nusantara, mengambil inisiatif untuk menerjemahkan Injil Matius ke dalam bahasa Melayu. Terjemahan ini diterbitkan pada tahun 1629 dan tercatat sebagai bagian Alkitab yang pertama kalinya diterjemahkan ke dalam bahasa di luar Eropa. Proses penerjemahan Alkitab di Nusantara tak berhenti sampai di situ. Di era kemerdekaan Republik Indonesia sejak awal tahun 1950-an, dimulai penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia. Awalnya dilakukan oleh para pakar dari luar negeri, namun sejak berdirinya Lembaga Alkitab Indonesia, tugas ini beralih kepada putra-putra Indonesia. Proses penerjemahan Alkitab terjemahan baru ternyata membutuhkan lebih dari 20 tahun. Menjelang akhirnya, Lembaga Alkitab Indonesia melakukan konsultasi nasional di Cipayung pada tahun 1968. Selain para utusan gereja Protestan, lembaga pendidikan teologi, para ahli bahasa, konsultasi ini juga diikuti oleh utusan gereja Katolik. Dengan semangat kebersamaan lintas gereja, akhirnya disepakati agar Alkitab terjemahan baru yang akan terbit menjadi Alkitab yang digunakan bersama-sama oleh gereja-gereja di Indonesia, baik Protestan maupun Katolik. Berdasarkan hasil konsultasi tersebut, Lembaga Alkitab Indonesia menerbitkan Alkitab terjemahan baru pada tahun 1974 yang masih digunakan oleh gereja-gereja di Indonesia hingga saat ini. Edisi Katolik yang memuat Deuterokanonika terbit tahun berikutnya. Lebih dari setengah abad telah berlalu sejak konsep Alkitab terjemahan baru dipersiapkan di era tahun 1950-an. Tidak dapat tidak, bahasa Indonesia pun mengalami perkembangan. Tidak mengherankan bahwa terdapat kata-kata dalam Alkitab terjemahan baru tahun 1974 yang sudah mulai asing atau bahkan mengalami perkembangan makna di masa sekarang. Perkembangan seperti itu mendorong Lembaga Alkitab Indonesia untuk memperbarui terjemahan Alkitab. Proses pembaruan terjemahan ini didasari pada teks-teks Ibrani, Aram, dan Yunani. Lembaga Alkitab Indonesia juga berkomitmen untuk tidak memihak kepada doktrin gereja atau kalangan tertentu, sehingga terjemahan yang dihasilkan dapat digunakan oleh seluruh gereja. Apa saja alasan utamanya? Pertama-tama, perkembangan dalam bahasa penerima. Kedua, perkembangan penelitian naskah dan pemahaman Alkitab. Ketiga, perkembangan ilmu penerjemahan. Mari kita lihat contohnya. Siapa yang menyangka dalam Alkitab terjemahan baru, misalnya 1 Raja-Raja 7 ayat 2, terdapat kata ganja. Sekarang kata ini dipahami sebagai narkoba. Padahal dahulu kata ganja dipahami sebagai bagian dari tiang bangunan. Jadi ganja akan diganti dengan balok. Bila terjemahan dalam Alkitab terjemahan baru terasa kurang jelas atau dapat menimbulkan salah pengertian, terjemahan baru 2 akan menggantinya dengan terjemahan yang lebih jelas. Misalnya, Nehemia pasal 1 ayat 8 di dalam terjemahan baru dituliskan, "Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa."
Sedangkan di dalam terjemahan baru 2 akan dituliskan, ingatlah akan firman yang kau sampaikan kepada Musa, hambamu itu, demikian. Bila kamu berlaku tidak setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Agar istilah berubah setia tidak disalah mengerti sebagai berubah menjadi setia, padahal yang dimaksudkan justru sebaliknya. Supaya lebih jelas maksudnya, terjemahan baru 2 akan mengubahkan berubah setia menjadi berlaku tidak setia seperti contoh di atas. Kata kusta pun sering disalahartikan sebagai penyakit Hansen, sejenis penyakit saraf. Bila dilihat dari gejalanya, penyakit kusta jauh lebih luas cakupannya. Bahkan bisa muncul pada pakaian, bahan kulit, dan tembok. Untuk menampung masukan dari para pemimpin gereja, Lembaga Alkitab Indonesia bersama Lembaga Biblika Indonesia telah mengadakan 6 konsultasi regional pada tahun 2016 yang diselenggarakan di Manado, Maumere, dan Medan. Kemudian pada tahun 2017 di Jayapura, Pontianak, dan Yogyakarta. Dan memuncak pada konsultasi nasional tanggal 7-9 Februari tahun 2018 di Kinasih Resort, Bogor, Jawa Barat. Konsultasi ini dihadiri oleh para pimpinan gereja, para uskup, dan juga unsur pemerintah. Disepakati agar konsep pembaruan dituntaskan dengan memperhatikan masukan dari konsultasi-konsultasi yang dilakukan dan dilakukan sosialisasi agar umat mengenal hal-hal yang diperbarui dalam Alkitab terjemahan baru dan bersiap menyambut terbitnya Alkitab terjemahan baru 2. Habis ya. Mungkin sudah bisa ya. Oh, saya kirim satu lagi tapi bukan video kali itu. Ada harganya 80.000 tapi dapat ada. Oh, ini nih, itu ada tulisan Bapak. Itu 80.000 ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa, siapa yang minat, ada berkat Tuhan 80 bantu Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi nanti tolong didaftar kepada adik saya ya. Siang ini, nah nanti biar siang hubungin saya. Nanti didaftar siapa-siapa ya. Kalau bisa nanti di list gitu, saya minta tolong nanti dibikin daftar. Mungkin di koordinir Pak Rudi atau Pak Irmias sama Pak siapa lagi? Pak siapa? Saya lupa. Pak Susmani ya, Pak Susmani ya. Jadi nanti lapor kepada adik saya siang ini supaya sampaikan kepada saya. Nanti siapa yang Bapak Ibu yang berminat beli 80.000. Termasuk kalau Bapak Ibu, aduh mohon maaf saya berat misalnya, bisa bantu berapa untuk Lembaga Alkitab ya. Tapi nanti saya akan bantu ya. Lembaga Alkitab udah ada yang kasih gratis. Ya terserah dari masing-masing penggembalaan di dalam gereja setempat itu. Karena saya membantu, kasihan waktu kemarin ini kan sejak peristiwa COVID ya, itu kan banyak orang-orang kan kebaktian kan sudah online, banyak ambil dari HP, nggak baca lagi di sini, sampai banyak terbitan Alkitab tuh nggak terjual Bapak Ibu. Jadi saya ketemu dengan ketuanya termasuk beda umumin, tak tolong Pak ya, hamba betul sekarang ini banyak khotbah pakai HP, saya kurang sependapat. Kalau ada yang khotbah saya sampai detik setia pakai ini, namanya setia. Kalau ada yang saya tahu, kalau saya tidak tahu ngomong di televisi ya saya tidak bisa tegur dia. Tapi kalau saya tahu datang, terus saya lihat khotbahnya pakai adik saya Sevanya juga pernah saya tegur. Saya jangan pakai laptop atau pakai apa itu. Saya pribadi punya kurang sependapat ya. Hak saya dong, tidak pendapat soal dia punya alasan lagi. Kecuali kalau saya ngizinin orang beda ya. Ini kan mimbar resmi. Pembicaraan firman Tuhan di resmi. Saya kan suka lihat tuh hamba Tuhan di online itu, suka dari HP. Saya kalau kenal sama dia, ketemu, saya lebih bagus memberikan nasihat. Janganlah. HP itu bukan Alkitab Bapak Ibu. Di dalamnya isi Alkitab, tetapi di HP itu banyak yang isi macam-macam, gosip lah, ya, terus perkara-perkara kotor. Di situ kan banyak itu maki-maki, marah-marah, kotor-kotor ada di situ. Oh ini kan memang Alkitab. Kita semua bertobat dari Alkitab. Ini Alkitab. Kalau itu HP, ya
Alkitabnya macam-macam di HP itu, tidak isi Alkitab semata-mata kan. Oleh karena itu para hamba Tuhan yang kalau saya kenal dia, saya memberi nasihat, masukan, Pak, tolong Pak, kalau khotbah, kalau bisa saya ngomong baik-baik, kalau bisa pakai Alkitab Pak. Nah, salah satunya lembaga kita pernah ngomong kepada saya, kasihan Pak, lembaga kitab ini sudah cetak-cetak Alkitab, sekarang pendeta-pendeta pakai HP, mohon maaf ya, dalam aku terjual. Jadi banyak yang nganggur, banyak. Saya bilang ayolah kita sama-sama, kita anak Tuhan, hamba Tuhan, contoh seperti Yesus pakai Alkitab. Alkitab ini kalau saudara baca ke Israel, ada suatu tempat Qumran, itu tempatnya sejarah Alkitab. Sampai sekarang tulis dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa ada bahasa Yunani, itu asli. Ini bentuk Alkitab, kitab, bukan HP. HP itu kan nyontek dari sini saudara, kan gitu. Dicontek sama dia, dimasuk di HP. Ya dalam rangka oke, bagus, dalam rangka memperkuat, bagus, saya dapat. Tapi bagi hamba Tuhan, hamba Tuhan memberitakan firman Tuhan yang di atas mimbar, jadi contoh teladan. Saya jadi contoh teladan pakai kitab. Saudara lihat Alkitab saya puluhan tahun ini, dari tahun 2010 saya sudah baca sini. Tahun 2002 ada di sini catatannya itu. Banyak coretan-coretan. Nah, jadi Bapak Ibu kembali lagi, jadi Bapak Ibu yang ada berkat Tuhan, mau bantu lembaga Alkitab, berani untuk beli 80.000, silakan daftar. Termasuk kalau waduh saya cuma punya sekian, boleh enggak daftar aja ya, nanti ada berkat Tuhan saya akan kasih ya, saya tambahin. Puji Tuhan. Mari kita kembali pada firman. Tema firman Tuhan hari ini penting loh Bapak. Ini kedatangan Tuhan sudah tidak lama. Gampang saja kok logikanya. Semua kan deadline kan. Seperti saya nanti besok Rabu tanggal 8 Maret itu berangkat ke Israel. Hari ini hari yang saya jalani kan mendekati kepastian. Sudah beli tiket. Di jadwal Israel sudah ada nama saya. Harus berangkat. Berarti mendekati loh. Nah, karena saya horizontal di dunia tahu tanggalnya. Tapi tentang kedatangan Tuhan rahasia, tidak ada. Betul, rahasia. Tapi biarpun rahasia, tetap punya deadline caranya Tuhan. Logikanya seperti itu. Misalnya tanggal X, ini kan mungkin jalan ini. Berarti makin mendekati. Logikanya masuk akal. Oh iya betul, mendekati kedatangan Tuhan. Kalau Tuhan nanti tentukan tanggal X, misalnya contoh, misal tahun depan, berarti hari ini sekarang bulan Maret loh. Bukan Januari lagi. Dari Maret dalam lagi April, Mei, Juni terus jalan makin sangkalala berbunyi. Orang mau bertobat terlambat. Seperti 5 garis yang bodoh. Makin ditulis dalam Alkitab. Supaya apa? Supaya kita nih waktu-waktu kita jalani harus kita menjadi serupa dengan Tuhan. Itu firman Tuhan. Mari kita bahas ya. Setiap firman yang saya sampaikan supaya selalu dasarnya Alkitab. Supaya ini menjadi standar utama. Alkitab, Allah, kitab kehidupan. Supaya kita betul-betul makin hari diperbarui Bapak Ibu. Yang masuk surga itu dikit loh Bapak Ibu, udah banyak loh. Tuh kok tahu Pak ya kok? Alkitab yang ngomong kok. Matius 22:14 dikatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Bapak Ibu masing-masing koreksi diri sendiri, punya keyakinan dalam diri sendiri. Kalau dirinya sendiri banyak berdosa, saya yakin nggak berani dia berkata, wah aku bisa masuk surga nih, oh, tiap hari berdosa terus sih. Banyak kan kalau saya tanya, yakin nggak suatu hari masuk surga? Waduh, nggak yakin, saya banyak orang berdosa. Oh ya, tapi kalau saya katakan dalam nama Yesus saya 100%, 1.000.000%, saya dalam diri saya jawab pribadi, saya masuk surga. Loh, saya tahu persis saya, bukan saya sombong ini, bukan keyakinan, saya tahu diri saya. Siapa yang tahu diri saya selain Tuhan diri saya? Isi saya tidak bisa tahu 100%, tidak bisa 100%. Contoh di HP saya waktu nulis WA misalnya, nulis WA cewek atau pacaran atau apa, Anda bisa tahu. Makanya 100% HP saya serahkan isi saya, diperiksa oleh isi saya tiap hari. Senang saya, supaya tidak ada curiga-curiga, supaya murni 100% supaya hidup kudus. Tidak bisa. HP saya ada di laptop saya di Jakarta. Setiap apa saya nulis kepada siapapun yang keliru, positif, negatif, misalnya ini contoh ya, istri saya bisa tahu persis. Tapi Bu macam-macam tahu. Oh ya,
harus transparan, bukti jujur di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Karena saya pribadi dalam nama Yesus, termasuk Bapak Ibu, ayo saya sampaikan, hiduplah serupa dengan Kristus supaya nanti masuk surga. Makanya saya pentingnya berangkat dari Jakarta ke Jember supaya saya masuk ke bagian dari tugas pelayanan. Kalau saya egois, bisa kok. Sudah ada adik saya hamba Tuhan, layani kan bisa. Saya malas-malasnya di Jakarta, capek-capek, buang duit, buang waktu secara daging. Tapi saya vertikal, lu tanggung jawab lu. Aku pilih kamu, kata Yesus, jadi hamba Tuhan. Aku lahirkan kamu anak seorang pendeta, sudah dilantik jadi pendeta, punya sertifikat saya kependetaan saya, sudah dilantik saya pendeta resmi. Saya dan Menteri Agama punya saya kependetaan resmi sah. Kalau di sana di sini ada orang macam-macam tanya, tunjukkan surat saya, sah saya resmi punya dari Menteri Agama, bukan abal-abal. Supaya nanti terdaftar di surga dan hidup saya harus sesuai firman. Kalau tidak sesuai firman, tidak laku di surga. Sampai Tuhan ngomong kan di Matius pasal 7 ayat 21-23, bukan orang berseru aku Tuhan Tuhan masuk kerajaan. No, kalau hidupnya tidak sesuai dengan firman, berani saya ngomong. Dengan para hamba Tuhan berani saya ngomong. Mau saya hidup transparan nih, di hadapan Tuhan transparan dalam nama Yesus. Kerjaan saya cuma firman. Ngomong kalau keluar nih, ya saya cuma cari makan di Jakarta itu. Jadi beli beras untuk keluarga. Setiap saya oleh-oleh beli ini, itu toh horizontalnya. Tapi yang tidak ada vertikalnya, banyak vertikal waktu. Maka saya kasih firman pagi malam, termasuk saya ke Israel, tetap saya jalan firman. Maka saya minta gitar di Israel. Dimanapun saya pernah ke Israel 30 jam tidak tidur Bapak Ibu, saya hitung. Kan ini berangkat nih, pelayan terus, apalagi ke Sinai. Ke Sinai itu, wah tidak tidur Bapak Ibu. Itu kan berangkatnya malam. Jam 12 sudah harus kumpul di lobi hotel. Jam 12 malam. Jam 1 jalan. Saya pimpin itu. Padahal selalu waktu masa lalu saya masih kuat. Sampai ke puncak saya, Sinai, puncak itu. Di situ ada semacam gua. Pernah saudara Bapak Ibu tahu, minus 10 derajat. Saya habis 7. Wah ini kencang, kalau Tuhan tidak izinkan, meninggal saya di atas gunung Sinai. Sudah masalah pas. Menurut aturan kan ilmu fisika, ketinggian 100 meter itu pasti berkurang suhunya. Napas beda. Itu puncaknya itu, di ujung itu 2 jam naik unta. Kalau ke sini 2 jam naik unta, 2 jam naik jalan kaki, nggak bisa pakai unta. Harus asli original stone. Kalau ke Gunung Bromo kan sudah diubah. Kalau sini enggak, asli gunung. Dan bentuknya kalau dari bawah M ini, nah M gini, saya yang tinggi ini. Kita lewat sini turun dikit, saya naik ke puncak. Moses M dari Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan Bapak Ibu sampai sekarang udah selesai. Kalau dia panggil Tuhan seperti almarhum adik saya Sevanya, bertobat, tidak bisa sudah selesai. Selagi hidup ini harus buka firman. Hidup seperti serupa. Kalau ditanya apa tema firman Tuhan ini, hidupku menjadi serupa dengan Kristus. Dimanapun Bapak koreksi diri. Termasuk ini firman Tuhan buat saya Yakub Rahmat. Hidupku Yakub Rahmat serupa dengan Kristus. Bapak Ibu masing-masing harus komit. Ayo kita buka firman Tuhan. Roma pasal 8. Karena sebentar kita masuk di dalam pertemuan kudus ya. Saya mau bahas secara singkat supaya Tuhan tahu. Saya tadi pagi sudah doa, kemarin sudah doa sama Tuhan. Ngomong sama Bapakku Yesus minta izin saya sama Tuhan. Saya sebagai betul ngomong itu Tuhan kan dengar dari surga, saya tidak boleh bohong. Minta izin ya Bapak. Saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema hidupku menjadi serupa dengan Kristus. Karena hidupku mau seperti Engkau Bapak Yesus. Dan aku terapkan ada 5 karakter Kristus yang saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya ngomong sama Tuhan Yesus, yaitu ini, ayatnya ini, Tuhan ini, saya dapat dari Tuhan. Makanya saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu kan umatnya Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan untuk menyampaikan seperti Musa memimpin umat Israel keluar dari Mesir, masuk dalam tanah perjanjian. Keluar dari dunia Bapak Ibu, masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau hidupku seperti Kristus. Mari kita buka Rom 8. Pak, kita panggil berdiri. Kita hormati Tuhan Yesus. Hormati Tuhan karena berdiri itu ada ayatnya saudara ya, di dalam kitab Nabi Esra itu tertulis itu. Rom 8 ayat 29 kita sama-sama baca ya.
Rom 8 ayat 29. 3, 2, 1. Sebab semua orang yang dibelinya dari semula, mereka juga ditunjukkan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Silakan duduk. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua saya cintai, semua diberkati sama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita komit pada firman Tuhan hari ini. Hidupku mau serupa dengan Kristus. Anaknya itu menjadi serupa dengan gambaran manusia mengalami 3 periode. Periode pertama, diciptakan Tuhan serupa dengan Kristus. Waktu Adam dan Hawa serupa, baca di Kejadian kan. Di periode kedua, jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa, Kain bunuh Habel. Jahat semua. Mutilasi itu pembunuhan dari dulu sampai sekarang terjadi. Jahat. Sampai sekarang ya manusia jahat minta ampun, tidak bertobat. Makanya Yesus sampai 2000 tahun turun. Tuhan yang Maha Kuasa, gampang kok logikanya itu. Allah yang besar, mana namanya Allah Maha Kuasa, bukan namanya Maha Kuasa. Kalau udah Maha Kuasa berarti bukan Allah. Mampu jadi manusia. Itulah nama Yesus kan gitu. Gampang saja. Berarti di dalam Yesus itu, inilah keilahian dari Tuhan, kemampuan dari Tuhan jadi yang dahsyat, bisa jadi manusia. Nah, contoh gini loh, saya di atas mimbar nih, turun jadi manusia, tapi dirinya tetap waktu jadi manusia 100% jadi manusia. Oh, kalau sampai 100% Allah, dari sahabat pas nangis, lapar, jadi bayi, mana bisa begitu? Itulah kebesaran dari Tuhan yang dahsyat. Jadi bayi, jadi manusia. Karena Tuhan mah tahu harus jadi manusia dulu, supaya apa? Berinteraksi, supaya orang bisa percaya. Kalau sampai jadi Tuhan, Rasul Paulus itu lihat karena cahaya langsung kebelah, saudara. Ya bagaimana Injil bisa disampaikan? Tapi jadi manusia dulu. Jadi manusia udah besar, beritakan firman, menginjil, jadi contoh. Anak Yusuf tau punya apa tau? Taat Yesus. Umur 12 tahun ada di dalam bait Allah. Nah, diproses. Itulah kalian dari Tuhan. Sampai akhirnya dia mati dan bangkit naik ke surga. Jadi Allah lagi. Wah, dahsyat. Dan saudara, kalau sudah dia Allah, udah tidak perlu, mohon maaf, tidak perlu Yesus mati lagi, salib sudah selesai. Nah, saatnya manusia meresponi. Jelasin. Dahulu kita kehidupan lama, ini manusia lama, tapi sudah masuk di dalam Kristus, menjadi manusia baru. Harus ingat ya, harus serupa dengan Kristus. Saya mau bahas ini. Untuk menjadi serupa dengan Kristus apa Pak? Karakternya. Jujur saja, setiap kita, termasuk saya, setiap kita, dan tidak terkecuali, egois. Jujur, iya, pasti. Setiap manusia tersinggung, iya, semua. Kalau bukan karena Tuhan Yesus, kalau bukan ya, setiap kita ribut, gak ada yang cocok. Sampai sekarang ya antara pendeta aja jujur saja, sama di saya dengan kakak saya, kalau saya cari daging ini, gak ada yang cocok, ribut. Tapi karena Tuhan Yesus, ingat ya. Karena Tuhan Yesus, karena firman Tuhan, bertobat. Saya bertobat, adik saya bertobat, kakak saya bertobat, setiap kita semua bertobat. Hidup serupa dengan Kristus. Kalau serupa dengan Kristus, nggak mau saya pulang jember. Ribut manusia itu. Saudara, sudah. Kalau mau kepentingan daging, ribut. Manusia itu kan paling bisa ribut. Argumentasinya pintar, masing-masing membela diri. Makanya Tuhan jadi hakim yang adil. Makanya perlu bertobat, hidup di dalam Kristus. Karakter pertama, yang pertama, kasih. Harus ada kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Ayo kita baca. Supaya saya ngomong tuh dasarnya ayatnya ada. Padahal berkali-kali kita baca. Tapi saya berdosa kepada Tuhan kalau cuma ngomong. Nggak boleh. Saya hamba Tuhan, saya nasihatin para hamba Tuhan. Biarpun hafal Alkitab, hormati firman Tuhan. Kalau saudara cuma dasarkan hayat, apa saya hayat itu apal. Dan tidak perlu baca Alkitab, nanti pendeta itu ngawur.
Tidak baca Alkitab, tidak bawa Alkitab, tidak apa-apa. Kok ada tuh pendeta di Jakarta? Tidak bawa Alkitab, khotbah. Mentang-mentang dirinya ayatnya hafal. Tidak boleh menurut saya. Kita ada vertikal, horizontal. Vertikalnya ayat Alkitab diayati, dihafal, dilakukan dia. Tapi horizontalnya jadi contoh teladan. Saya bawa Alkitab, jadi lengkap vertikal, horizontal. Kita buka Yohanes pasal 4 ayat 8. Ini yang pertama, karakter harus setiap kita kalau menjadi serupa dengan Kristus, karakternya harus sama dengan Yesus, yaitu bicara 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-8. Kita buka ya, 1 pasal 4 ayat 8. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Setiap kita harus punya kasih. Kasih secara vertikal, kasih secara horizontal. Kasih secara vertikal, tiap pribadi kita harus punya hubungan saya cinta kepada Tuhan. Contohnya apa? Saya mau tanya Bapak Ibu, rajin baca Alkitab kan? Enggak Pak, masih berarti kasihnya belum 100%. Kalau saya ditanya, baca Alkitab Pak, baca Alkitab saya. Bukti, saudara tanya di saya nih, ada bukti, ayo mau tanya. Tanggal-tanggalnya saya tulis di sini tanggal. Hari ini tanggal berapa, kemarin tanggal, saya tulis di sini supaya saya tidak lupa. Oh kemarin saya tanggal sekian, habis itu berurutan berkali-kali terus. Doa aja lah. Saudara jadi saksi, saya kasih YouTube firman Tuhan, bukti secara vertikal saya cinta Tuhan. Horizontalnya, nah ini bukti nyata. Saya datang ke Jember, saya masih adik saya, adik kakak saya masih saudara-saudara, masuk bapak ibu. Kalau ada yang sakit, saya waktu yang lalu saya datang kepada Pak Paulus yang sakit. Horizontalnya ini. Kalau saya tidak ada horizontal, bisa aja saya cuek. Enggak. Saya cinta Yesus saja, tapi bukti nyata horizontalnya tidak ada. Saya cintanya di sini kasih, horizontalnya tidak ada. Ngomong di mimbar jago, tapi turun dari mimbar maki-maki orang, marahin orang, kasih nggak ada. Nggak boleh itu saya. Bertobat. Yang kau yang lalu berubah mas sekarang, lebih bertobat saya. Kenapa? Saya masih manusia. Tapi saat ini harus manusia baru, diubah. Kalau yang masa lalu mungkin kurang cinta, egois, sekarang harus berubah, egoisnya turun. Oh ya Tuhan, saya mau jadi serupa dengan Yesus. Kasihnya saya lebih banyak. Kalau dulu kasihnya mungkin 1%, naik 2% sampai 100%, naik terus. Nikah, hati bersih tulus, dendam dengki benci nggak boleh. Kalau ada orang suka dinasihatin, kalau orang itu tidak bisa, ya sudah, mau orang mau dipaksa nggak bisa Bapak Ibu. Tapi setiap kita harus punya tanggung jawab sama Tuhan, harus kasih. Bukti dalam Alkitab, bukti kasih ada. Contoh, saya kasih contoh-contoh ini, ya waktu si Maria. Coba kita buka ya, supaya Bapak Ibu datang ke gereja, supaya bukan teori, tapi ada praktek sudah. Harus praktek, cinta kasih harus praktek. Termasuk Bapak Ibu, praktek di sini di gereja harus cinta kasih. Cinta kasihnya apa? Ya Bapak Ibu masing-masing. Waktu yang lalu Natal, hari begini macam-macam. Setiap kita. Sudah saatnya sudah. Saya sekarang di dagingan, saya pelan-pelan harus dikubus habis. Mau seperti Yesus. Saya lihat ya, Maria, Yohanes 12 ayat 3. Saya mau baca. Ini contoh konkret ya, secara horizontalnya ya. Yohanes 12 ayat 3 dikatakan, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak seluruh rumah Tuhan. Horizontalnya ada. Maria, bukti cinta Yesus bukan di mulut. Ya Yesus, aku cinta engkau, tapi diam-diam tidak pernah berkorban. Tapi Maria tidak berkorban, mahal harganya. Dia beli minyak narwastu. Di Israel ada minyak narwastu Bapak. Minyak narwastu nanti oleh-oleh, dan minyak narwastu nanti saya titip sama adik saya lancar, ditunjukkan kepada jemaat ya. Jadi nanti saya kalau sering datang ke sana Bapak Ibu nanti ya, kalau saya ingat, doakan supaya saya punya daya ingat. Nanti oleh nanti kapan, ya karena yang minta oleh saya banyak Bapak Ibu, minta ampun, minta maaf kalau belum nyampe dulu, banyak kan yang minta oleh-oleh. Hamba Tuhan di Jakarta saya kasih, Pak minta ini, wah minta sih gampang, tapi saya sendiri kan repot nanti ini. Tapi saya ada janji nanti saya mau kasih contoh minyak narwastu seperti apa di Israel. Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya, itu contohnya seperti itu. Mahal itu, mahal, apalagi zaman dulu. Tapi Yudas Iskariot, kalau saudara baca, Yudas orang keempat itu, yang kan dari muridnya, yang kan segala menyiapkan dia kata, mengapa minyak narwastu tidak dijual 300 dia memberikan orang miskin dia. Dibalas sama Yudas, karena Yudas Iskariot pikirnya bukan Tuhan. Banyak manusia seperti itu. Ngapain kamu pelayanan? Ngapain kamu pulang ke Jebel Yakob? Di Jakarta juga punya pelayanan.
capek-capek, ya toh. Tapi saya tidak boleh begitu, karena saya lahir di sini. Saya tidak pendeta, asli saya tidak pendeta. Akte lahir saya ada, Bapak Ibu jadi saksi. Masa saya lupa? Biarpun saya punya adik saya yang sudah hamba Tuhan, melayan pekerjaan saya melupakan. Tidak boleh, tidak tanggung jawab saya. Dianggap saya Pak Yakob itu mentang-mentang di Jakarta tidak pulang. Orang kan pinter komentar nanti. Karena pendeta di Jember, asli Jember, pelayanan, ada jemaat. Kenapa nggak mau pulang ke Jember? Bisa terjadi itu, tapi dia tanggung jawab sama Tuhan. Pulang ke Jember, bukti. Kasihan adik saya, masa ditinggal sendiri. Bukti nyata saya mencintai adik saya. Untuk penggambaran, sama-sama kita bergandengan tangan melakukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Selagi saya masih hidup. Oh Tuhan panggil, tapi saya minta sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya ngomong sama Tuhan, saya tidak mau meninggal karena sakit. Enggak. Saya minta sama Tuhan, saya minta rapture, diangkat sama Tuhan. Lainnya ada. Oh saya doakan buat dia semua. Saya doakan. Makanya hiduplah seperti pada Kristus. Pertama, punya cinta kasih. Harus. Ya, itu yang pertama. Kedua, harus punya apa? Ketaatan. Taat. Di gereja taat. Vertikal taat. Horizontal taat. Contoh taat. Saya komit dengan Tuhan taat. Beritakan firman, saya pulang ke Jember. Saya ngomong kepada saya, nanti kok nggak pulang aja. Taat. Saya beli tiket. Taat. Korban memang. Bapak Ibu taat, disuruh jadwal, worship leader, singer, taat, harus ada itu. Punya sifat ketaatan. Karena Yesus taat. Baca Filipi pasal 2 ayat 8. Ada ayatnya Bapak Ibu. Dasarnya kita mau karakter Kristus. Tadi Allah itu kasih. Jadi jelas kita harus punya kasih. Nah sekarang ketaatan. Ada ayatnya. Filipi pasal 2 ayat 8. Saya mau baca. Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati dan salib. Nah, dia taat. Yesus taat. Harus taat. Jadi semua jemaatnya, mari taat. Kalau di lansia ajak besok, taat. Ayo. Saya sendiri harus punya taat. Di balik ketaatan yang ketiga, rendah hati. Orang bisa taat kalau ada rendah hati. Kalau ngurunel di belakang berarti ada rendah hati. Ngomel di belakang. Wow, saya belak-belak, oh jangan. Harus hati bersih tulus. Saya belajar itu. Kita semua belajar Bapak Ibu, belajar. Kita belum sempurna, tapi hari-hari mendekati kesempurnaan. Tadinya 1% naik 10%, naik 15, 20, semua belajar taat. Adik saya taat kepada saya kakaknya, hamba Tuhan, punya sifat ketaatan, saling. Kodi saya, kakak saya harus secara vertikal taat dengan Tuhan, horizontal harus ada ketaatan. Kalau udah taat dan bandel, ya gimana? Mau seperti Yesus sendiri taat kok. Nah, firman Tuhan taat siapa contohnya? Nabi Nuh. Nah kita buka. Nuh itu taat itu. Tadi sudah saya kasih contoh ya. Taat itu bicara si yang cinta Yesus tadi, si Maria contoh. Di dalam kita ada contohnya. Lihat itu. Di balik ketaatan masuk dalam Batra sudah. Lihat ini. Nuh ada dalam kitab Kejadian ini. Pasal 6 ayat 22. Saya mau baca. Nuh, Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dia Nuh taat tepat seperti dilakukan persis 100%. Begitu taat. Kejadian 7 ayat 1. Apa itu? Masuk ke Batra. Lalu berfirman Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam Batra itu, engkau dan si rumahmu, sebab engkau yang kulihat benar. Dan karena taat masuk Batra. Jadi orang taat masuk ke surga. Dalam Yohanes 3:36, kalau tidak taat terima murka. Jadi kemarin kita mau taat. Ketiga, tadi saya bilang taat, rendah hati. Yesus rendah hati. Baca di Matius 11:29. Belajar kepada aku lemah lembut dan rendah hati. Siapa contoh rendah hati? Rasul Paulus. Baca di Kisah Rasul 20. Contoh ya, saya kasih selalu dasarnya, saya singkat-singkat karena sebentar kita masuk dalam perjamuan suci. Kisah Rasul 20 ayat 19 saya mau baca ya. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan dan seterusnya. Belajar saya rendah hati, Bapak berendah hati. Jadi selesai ya. Ketiga, rendah hati. Keempat, setia. Harus setia. Siapa contoh dalam Alkitab setia? Yesus setia. Baca 2 Timotius pasal 2 ayat 13. 2 Timotius pasal 2 ayat 13 dikatakan. 2 Timotius saya mau baca ya. Ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dunia. Yesus setia, kita harus setia. Melayani Tuhan setia. Seperti saya setia sampai detik ini, tidak berubah. Contoh dalam Alkitab siapa setia? Setia ada
Rut itu setia Bapak Ibu. Rut pasal 1. Nah, ini contoh-contoh supaya Bapak Ibu jelas ya. Ada contohnya di dalam Alkitab supaya tidak bohong. Saya mau baca Rut pasal 1. Ada ayatnya ya. Rut pasal 1. Mari kita baca supaya nantinya jelas ya. Rut pasal 1. Haleluya. Supaya jelas kita nih taat kepada firman Tuhan, supaya tidak bohong bahwa dalam Alkitab itu ternyata ada ayatnya. Rut pasal 1 saya mau baca. Haleluya. Sebentar, karena sebentar ini kita masuk di dalam perjamuan suci. Dasarnya harus Alkitab ada ya. Rut pasal 1 saya mau baca. Ayat 16. Tetapi kata Rut, jangan desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ aku yang pergi. Di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsa mula bangsaku, alam mula alaku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Coba Rut itu setia. Jadi kita harus setia ya. Terus yang keempat, itu yang keempat ya, setia ya. Kelima sekali terakhir, hidup kudus. Kalau tidak kudus tidak bisa ketemu sama Tuhan. Ada ayatnya, Ibrani 12 ayat 14. Harus benci dosa ya. Jadi Bapak Ibu tidak boleh kata-kata kotor, benci, dendam, dengki, nggak boleh. Damai dengan siapa? Ibrani 12 ayat 14 dikatakan apa? Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Damai. Kita damai dengan Tuhan, damai dengan sama, ribut-ribut. Kalau ada ribut cepat damai, cepat saling minta maaf. Tidak boleh dendam, dengki, benci, nggak boleh. Harus ada kasih, harus ada ketaatan, rendah hati, keempat setia, dan hidup kudus. Mohon maaf bagi pria-pria pornografi, nggak boleh itu. Nggak boleh, pokoknya kita semua harus hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan, supaya kita suatu hari masuk surga. Saya kasih ayat terakhir, sebentar kita masuk di dalam doa. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 ya. Ini sebagai terakhir. 1 Tesalonika. Nanti kebaktian sore, Bapak Ibu yang bisa hadir silakan hadir. Nanti saya akan berfirman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera mengurusi kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Minta sama Tuhan supaya kita punya 3 unsur kan, tubuh, jiwa, dan roh terpelihara sempurna dengan tak bercacat di hadapan Tuhan, yaitu miliki 5 karakter: punya kasih, punya ketaatan, rendah hati, kesetiaan, dan hidup kudus, hidup benar, supaya nanti kalau kita layak masuk ke surga. Kalau udah layak masuk ke surga, mau di neraka, sengsara bagi neraka, ketemu iblis, jangan masuk neraka. Saudara ketemu di laut aja, siapa berani ke kuburan, ke laut? Surga senangnya minta ampun, sukacita kita nanti bersama Yesus. Oleh karena itu mari selagi kita hidup, perbaiki diri kita untuk kita menjadi serupa dengan Yesus.